Gila, seorang petualang atau petualang motor yang mengaku bernama John Salim dari Jakarta menuju Kirgistan, Kazakhstan sebelum masuk Eropa, tepatnya di Bulgaria, menggunakan sepeda motor. Dari Bulgaria, dia langsung terbang berniat ke Merauke melalui Jakarta dan hanya sempat 3 hari bersama keluarga. Dia kembali berkeliling dengan motor dari Jakarta ke Manado, Sorong, Papua Barat, Jayapura sampai tiba di Merauke. Mari kita ikuti apa makna yang bisa kita petik, dari mana sumber biaya, dan bagaimana merawat kehidupan keluarga tetap utuh selama melakukan petualangan dengan motor keliling Asia, Eropa, dan sampai tiba di titik nol Merauke. Dan di Merauke, John ingin berbaur bersama warga asli Merauke. Oke, tanggal 27 Agustus, guys. Ini jembatan setan yang terkenal di Bulgaria nih. The Devil Bridge. Jadi jembatan ini kalau kita lihat dari air itu nanti bentuknya kayak setan bertanduk. Nah, ceritanya Pak John sudah sempat berkeliling sampai beberapa negara ya. Bisa cerita dan sampai juga nanti di Papua. Oke. Bagaimana tujuan dan apa sih yang dicari Pak John? Sebenarnya yang saya cari kemanusiaan sih ya. Kemanusiaan itu artinya menurut saya setiap manusia tanpa pandang bulu ras, agama, suku, menurut saya sama, humanity. Kemanusiaan. Kemanusiaan. Kan? Jadi kemanusiaan itu kalau kita berinteraksi dengan manusia dengan budaya yang berbeda sangat menarik menurut saya. Sangat menarik. Ya, kuliner yang berbeda. Menurut saya itu suatu kepuasan saya dapat berinteraksi dengan suatu negara atau suku atau bangsa gitu. Jadi yang saya pikirkan hanya positifnya saja gitu. Saya tidak pernah pikir negatif bahwa ini ada itu, ada ini, saya tidak pernah. Saya pikirkan itu hanya manusia semua itu baik dan dasarnya itu kita semua itu makhluk sosial gitu loh. Makhluk sosial, iya. Dan saya harus tahu mereka itu kehidupannya bagaimana sehari-hari, itu inti dari traveling saya. Traveling untuk keliling sampai ke Eropa segala ya. Intinya begitu. Intinya begitu. Nah, pertanyaan saya, biaya dan selama perjalanan berbulan-bulan begitu dari satu negara ke negara lain? Biaya saya sendiri sementara. Sementara? Ya. Kalau luar biasa, kan istri nggak marah? Kita selalu nomor satu ada izin dari istri. Setelah Setelah izin keluar kita baru jalan. Kalau nggak ada izin kita nggak keluar. Jadi semua sudah dikondisikan lah istilahnya. Begitu ya. 86. Jadi harus 86 ya, 86. tidak boleh. Ya, kalau kata kita peturing-peturing upeti. jadi harus beri upeti dulu Ya, kepada istri upeti baru dulu. bisa Tanda tangan. Sama ya. lah, 86. Sama. 86. Pak John, Ya, siap. menarik. Artinya Anda sudah berkeliling sampai ke Bulgaria ya? Ya, dari Jakarta sampai Bulgaria. Bulgaria. Artinya sampai ke sana. Nah. Apakah sudah pernah keliling sampai Asia, negara-negara di Asia? Sudah semua. Sudah semua? Maksudnya pakai motor atau pakai apa? Pakai motor, iya. Ini kan motor Anda ini. Jadi motor ini kan yang bukan. Motor saya masih di Bulgaria. Masih di Bulgaria. Perjalanan saya belum selesai. Oh, jadi perjalanan di Bulgaria belum selesai. Belum selesai. Saya baru sampai Eropa. Baru sampai Eropa. Dari Jakarta gitu. sampai Eropa, lewatin Asia toh, ASEAN, lewatin Cina. ASEAN saya yang lewat Malaysia, Thailand, Laos. Thailand, Laos, Cina, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Turki, Bulgaria. Bulgaria. Eropa udah. Saya udah masuk Eropa sekarang. Sudah masuk Eropa. Tapi belum selesai karena ya saya motornya di sana. Oh, jadi nanti akan Sambung lagi. sambung lagi gitu. Karena sekarang musim dingin. Musim dingin. Saya pulang. Jadi sebenarnya itu datang ke Papua ini sekaligus untuk menikmati bingar-bingarnya PON, atau memang ada jadwal khusus dan ada sesuatu yang ingin dicari di Papua? Pertama, waktu saya ada di sana ada biker Belanda, mereka mau ke Australia, dia tanya selain lewat Dili lewat mana. Saya bilang
Mungkin lewat Papua bisa, tapi bahaya tidak lewat mana segala macam. Mereka nanya, saya bilang saya nggak tahu, saya belum pernah. Itu satu. Nomor dua, saya sudah keliling Indonesia, yang belum saya masuk itu Sulawesi, Maluku, Papua. Nah, untuk supaya afdol, maka saya selesaikanlah journey saya buat Indonesia. Dari saya start Makassar dari tanggal 22 September. Makassar sampai Manado, Bitung saya kirim motor, terus saya kirim motor ke Ternate, Tidore saya puterin, langsung Sorong, baru Jayapura, baru ke sini. Jadi istilahnya kalau untuk peturing kita udah selesai lah Indonesia, tinggal Kalimantan Utara sama Ambon. Sama Ambon. Berarti tinggal dua tempat, dua provinsi itu yang belum di. Iya. Pendek sih kalau mau sih. Iya di antara Maluku dengan Kalimantan ya. Lama di kapal nanti gitu. Kalimantan gitu. Utara kan kalau saya udah Balikpapan sampai ke Aruk sudah. Dari Aruk sampai ke Tips of Borneo udah tinggal ini 360 yang saya dulu. Cuman menurut saya nggak perlu gitu. Oh iya gitu. Nah, pendek. Jadi pendek gitu ya. Ambon juga kecil kan. Cuman saya yang Pak John, setelah tiba di Papua ya, dan tepatnya itu di titik nolnya negara kita ini di daerah Sabang. Anda kan sudah sampai di Sabang, artinya tinggal 2 tadi kan, berarti sudah sampai di titik nolnya Barat dan sudah sampai di titik nolnya Merauke. Nah setelah Anda sampai di Merauke, apa yang paling menyenangkan dalam perjalanan Anda dengan kelelahan ya? Dan tiba di Merauke. Foto dengan saudara-saudara kita yang paling jauh di timur. Saya paling apa lagi? Karena saya belum pernah ketemu mereka, orang putra daerah. Jadi waktu di Sorong, Bapak nanti lihat di Instagram, saya senang sekali gitu. Karena saya belum pernah ketemu gitu. Saya ketemu Mace-Mace, saya foto gitu, anak-anak saya foto. Tapi banyak yang belum saya upload. Karena itu tadi humanity. Jadi kemanusiaan. Saya suka bertemu ras yang berbeda, suku yang berbeda, makanan yang berbeda. Tapi menurut saya semua manusia itu sama gitu loh. Apa yang berbeda nggak mesti kita dipertentangkan ya. Nggak ada yang berbeda menurut saya. Kalau menurut saya udah jalan sampai sana. Menurut saya manusia semua sama baik. Nggak ada yang jahat. Iya. Apalagi sesama bangsa gitu ya. Iya, apalagi sesama bangsa. Jadi saya sampai sejauh itu saya harus mengunjungi Papua menurut saya. Makanya datang ke Papua. Nah setelah tiba di Merauke, rasanya seperti apa? Pertama waktu saya masuk Sorong, saya rasanya ini lebih susah dari ke Bulgaria. Lebih susah dibanding ke Bulgaria? Ya, karena Bulgaria itu semua bisa online. Semua nggak perlu kita tanya orang, nggak usah tanya temen. Kita online cari, bisa riset. Di sini tidak bisa riset. Sampai di depan pelabuhan kita baru tahu itu jadwal kapan ke mana. Berarti perjalanan di Indonesia ya. Para peturing pasti tahu persis itu apa-apa yang menjadi kekurangan yang perlu diperbaiki. Ya. Artinya peturing merasakan itu seperti itu atau? Kita ada dua peta yang kita pakai kalau luar negeri. Peta online seperti Google Map, sama Maps.me, peta offline, yang kita download dulu. Sewaktu kita masuk ke gunung atau hutan yang nggak ada jaringan, kita buka yang Maps.me namanya. Itu nggak usah ada jaringan, kita bisa pakai. Tapi di Rawa Biru nggak bisa dipakai. Kenapa? Nggak tahu, saya sampai di Kirgistan bisa pakai, tapi Rawa Biru nggak bisa dipakai. Nggak ada yang bikin petanya. Berarti Pak John sudah sampai di sumber hidupnya orang Merauke itu. Anda menyebut Rawa Biru tadi itu sumber hidup loh untuk orang Merauke. Kayak kita sampai di sana tadi saya belum harus ada internet. Saya masukin pinpointnya ini apa gitu. Tapi saya belum sempat kayak petualang seperti saya masuk satu tempat. Saya harus bagi pengalaman saya di Pak John, berarti Anda ini sebenarnya lebih Indonesia dari semua orang Indonesia. Oh enggak, sama semua menurut saya sama, enggak ada yang lebih, enggak ada kurang, semua sama Pak. Tetapi Anda sudah masuk ke semua wilayah di Republik tinggal 2 provinsi. Ya, sama Kepri saya belum. Kepri itu saya nggak tahu Kepri itu masuknya Jambi ya. Jambi sudah. Pak John bisa cerita ya. Pak John bisa cerita perbedaan antara di sana dengan di sini dan yang perlu dikembangkan di Indonesia apa segala macam. Oke. Di sini sangat mahal. Hotel mahal, makanan mahal, apalagi Ternate, Tidore, makanan mahal, hotel mahal.
Manado juga sama. Jadi kita skala saing. Bulgaria memang bensin mahal tapi hotelnya bersih, 300 ribu lah sampai 500 ribu, bersih banget kayak bintang 5. Terus desain, terus apa ya, ya itu internet itu yang saya bilang. Berarti para peturing-peturing ini bisa memasukkan banyak hal dong ke pemerintah. Oh banyak. Mereka seperti iklan berjalan. Oh jadi peturing ini iklan berjalan Ya, untuk karena kita foto, iya. kita upload foto, upload. Ini saya masuk sini, beberapa teman sudah mau ikut masuk. Mereka tanya saya bagaimana masuk, rutenya bagaimana, saya nggak berani jawab. Kenapa? Sebab rute hari ini besok beda lagi. Kapalnya kan beda-beda. Tapi ya toh. Jadi berarti termasuk juga yang peturing-peturing dari luar negeri juga ya. Artinya saling share informasi ketika. Iya. Saling share. Kita ada grupnya kok. Kita ada grup namanya Global Biker United. Global Biker United. Saya salah satu adminnya di situ. Oh, ini gitu. Seluruh dunia ini. Ini tuh, seharusnya ini plus 31 negara lain, negara apa gitu. Pak John, pertanyaan saya berikut adalah, Anda jalan sekian bulan ya, katakanlah ke Eropa, ke Asia, ke beberapa negara Asia itu kan, artinya otomatis kan pekerjaan ditinggal. Ya. Nah pertanyaan saya, jadi pekerjaan saya bisa saya kasih deskripsi ya. Iya. Umpamanya saya jual jagung itu bisa saya numpuk buat 2 bulan. 2 bulan itu dikelola sama bawahan saya. Nah, saya tinggal dulu. 2 bulan maksimum ya. 2 bulan berarti. Maksudnya ya betul. Intinya kan karena saya udah 27 tahun saya bekerja. Jadi, 27 tahun bekerja. Jadi relax sedikit lah. 27 tahun bekerja dan sekarang menikmati. Enggak, ya relax sedikit. Relax sedikit ya. Karena di Jakarta tensinya tinggi. Jadi menurut saya kalau tensi tinggi terus yang ada nanti ya jantung. Jadi saya relax, saya santai gitu. Buat 2 bulan aja, nanti kerja lagi kita. Jadi ini kan artinya saya membayangkan Pak John. Duitnya tidak sedikit yang dikeluarkan itu selama perjalanan itu kan. Nah pertanyaan saya adalah, keluarga tidak marah membuang duit hanya karena kesukaan Anda? Tidak buang duit menurut saya ya. Tidak buang duit ya? Itu atau juga ada sesuatu yang didapat dalam perjalanan selama touring itu? Belum dapat dari YouTube, belum dapat saya. Nggak ada pikiran ke situ, hanya nggak ada pikiran sama, relax saja. Sebab menurut saya waktu bisnis lagi menurun, kita pergi jalan-jalan. Oh gitu. Nanti kalau sudah bagus ekonomi, kita mungkin nggak ada waktu gitu loh. Oh iya. Pak John, berapa tempat Anda kunjungi di Papua? Daerah mana saja? Sorong saya nggak kemana-mana. Jayapura, Sentani iya. Sentani bagus. Sentani itu menurut saya ada sebagian view mirip Asia Tengah. Asia Tengah? Ya, mirip. Kirgistan, Kazakhstan itu ada di sana. Di Sentani ya? Ya, yang bukit-bukit gundulnya itu yang hijau itu, Teletubbies itu. Setelah tiba di Merauke, Anda merasa seperti apa? Ada di Jakarta sama seperti berada di Jakarta atau ada beda di? Oh beda. Di sini lebih damai, lebih damai. Ya, lebih rata, lebih gimana ya? Lebih untuk hidup di sini lebih bagus menurut saya. Untuk hidup dibandingkan Jayapura. Oh ya? Tapi Jayapura ada view Sentani itu saya suka. Sentani itu bagus. Jadi di sini yang baru saya kunjungi Rawa Biru. Jadi saya belum bisa kasih komen yang gimana. Tapi yang paling bagus itu homestay-nya itu yang Pak Marwan itu. Iya. Itu bagus. Itu bikinnya konsepnya bagus. Nah setelah Anda kunjungi Papua, kunjungi daerah-daerah di Eropa ya, di Eropa, Asia, apa segala macam. Kira-kira menurut Anda untuk di Papua dan khususnya di Merauke, untuk dikembangkan seperti apa? Border harus dibuka, Pak. Apa border perbatasan. Perdagangan ya? Enggak, border harus dibuka. Jadi nggak buntu. Nggak buntu. Ya orang mau ke Port Moresby bisa lewat sini. Jadi otomatis jalan itu hidup. Ekonomi pun hidup. Pasti dong, Pak. Kalau buntu siapa yang mau ke sini?
Oh, Ya kan? jadi kita harus buka bordernya. Buka, nggak masalah toh buka. Jadi orang bisa lewat, orang mau ke Port Moresby bisa, orang mau ke Australia bisa. Jadi kalau umpamanya orang sampai di Merauke, dia nginep di sini, besok dia nginep Rawa Biru, Betul. di Sota nginep itu kan perputaran ekonomi. Jadi perputaran ekonomi. Mereka selalu lewat Dili, Pak. Jadi motor dia riding dari masuk dari Sarawak, kan ada 2 pintu masuk. Dari Sarawak masuk ke Sambas, Aruk, dari Kalimantan Barat. Mereka nyebrang Semarang, terus mereka ke Bali, mereka ke Flores, ke Timor Leste, masuk kontainer, kirim ke Australia. Karena Australia itu Merauke, Ya. Sabang itu di Eropa. Berarti ketika atau sebaliknya. Sebaliknya. Berarti ketika kita sebenarnya itu buka juga ke Australia dan Merauke kan lebih dekat, Mas. Nah, iya. Iya. Ekonomi Berarti kan sangat menguntungkan di sisi ekonomi. untuk overlander ya. Untuk Kalau kita sebutnya overlander. overlander, nanti ada lagi yang mobil, jeep. Kan jeep nanti lewat. Nanti jeep itu petualang jeep itu ada. Dia ada grupnya. Mereka kalau di sini bisa lewat, mereka akan lewat. Ya kan ke Australia. Jadi nggak usah dari Dili lagi. Sekarang Dili yang menikmati. Nah, pertanyaan saya, peturing ini kan itu tuh selain mereka menjelajah wilayah negara sendiri, juga itu di negara lain ya. Nah, apakah pemerintah pernah bertanya, selama kamu berjalan, kira-kira apa sih yang membedakan negara lain dan apa yang kita perlu kembangkan di negara kita sendiri? Waktu saya di Istanbul sih Pak Konjen bilang begini, Heeh. coba dipelajari maunya mereka apa, ekonomi apa yang bisa dikembangkan di negaranya, karena ada 6 negara yang berbicara bahasa Turki. Contoh Hungari, Yunani, Bulgaria, apalagi ya saya nggak hafal, pokoknya dia bilang Berarti Pak John, berarti selama perjalanan itu semua dong direkam semua dong? YouTube yang saya share. Oh iya, Tapi itu direkam kan di jadi. jalan, view yang bagus View. saya rekam. Oh. Di sana saja. Baik, terima kasih Pak John. Oke, makasih. Luar biasa Pak John.